Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang desain arsitektur dengan anggota Lukman Augustudiono, Muhammad Yunus Habibillah, dan Randy Prasetyo. Desain arsitektur akan dibacakan oleh Muhammad Yunus. Desain arsitektur berkaitan dengan pemahaman bagaimana sistem perangkat lunak harus diatur dan merancang struktur keseluruhan sistem itu. Desain arsitektur adalah tahap pertama dalam proses desain perangkat lunak. Ini adalah hubungan penting antara desain dan rekayasa persyaratan karena mengidentifikasi komponen struktural utama dalam suatu sistem. Dan pengembangan tangkas harus fokus pada perancangan arsitektur sistem secara keseluruhan. Anda dapat mendesain arsitektur perangkat lunak pada dua tingkat abstraksi yang saya sebut sebagai arsitektur dalam skala kecil dan arsitektur dalam skala besar. Arsitektur dalam skala kecil berkaitan dengan arsitektur program individu. Pada tingkat ini kita prihatin dengan cara program individu didekomposisi menjadi komponen-komponen. Bab ini sebagian besar berkaitan dengan arsitektur program. Arsitektur pada umumnya yang berkaitan dengan arsitektur sistem hadiah masuk yang kompleks yang mencakup sistem lain, program dan komponen program. Lalu, apakah penting arsitektur perangkat lunak itu penting? Arsitektur perangkat lunak penting karena mempengaruhi kinerja, kekokohan, dan distributabilitas dan pemeliharaan sistem. Seperti yang dijelaskan Bosch, masing-masing komponen mengimplementasikan persyaratan sistem fungsional, tetapi pengaruh domain pada karakteristik sistem non-fungsional adalah arsitektur sistem. Cek dan kawan-kawan menegaskan hal ini dalam sebuah studi persyaratan signifikan secara arsitektur, di mana mereka menemukan bahwa persyaratan non-fungsional memiliki pengaruh paling signifikan pada arsitektur sistem. Arsitektur sistem sering dimodelkan secara informal menggunakan diagram blok sederhana seperti pada gambar. Setiap kotak dalam diagram mewakili sebuah komponen. Kotak di dalam kotak menunjukkan bahwa komponen telah didekomposisi menjadi subkomponen. Panah berarti bahwa data atau sinyal kontrol dilewatkan dari komponen ke komponen dalam arah panah. Terima kasih kepada Muhammad Yunus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Randy Prasetyo. Keputusan desain arsitektur. Desain arsitektur adalah proses kreatif di mana Anda merancang organisasi sistem yang akan memenuhi persyaratan fungsional dan non-fungsional dari suatu sistem. Tidak ada proses desain arsitektur yang diformulasikan itu tergantung pada jenis sistem yang dikembangkan, latar belakang dan pengalaman arsitek sistem, dan persyaratan khusus untuk sistem. Akibatnya saya pikir yang terbaik adalah mempertimbangkan desain arsitektur sebagai serangkaian keputusan yang harus dibuat daripada urutan kegiatan. Selama proses desain arsitektur, arsitek sistem harus membuat jumlah keputusan struktural yang sangat mempengaruhi sistem dan proses pengembangannya. Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka harus mempertimbangkan pertanyaan mendasar yang ditunjukkan pada gambar berikut. Tampilan arsitektur. Dapat kita jelaskan bahwa model arsitektur sistem perangkat lunak dapat digunakan untuk memfokuskan diskusi tentang persyaratan atau mendesain perangkat lunak. Sebagai alternatif, mereka dapat digunakan untuk mendokumentasikan desain sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk desain dan implementasi sistem yang lebih rinci.
terbagi menjadi 4 tampilan arsitektur dasar yang dapat dihubungkan melalui kasus penggunaan umum atau skenario. Yang pertama, tampilan logis. Menunjukkan abstraksi kunci dalam sistem sebagai objek atau kelas objek seharusnya dimungkinkan untuk menghubungkan persyaratan sistem dengan entitas dalam tampilan logis ini. 2. Tampilan proses yang menunjukkan bagaimana pada saat runtime sistem terdiri dari proses-proses yang saling berinteraksi. Pandangan ini berguna untuk membuat penilaian tentang karakteristik sistem non-fungsional seperti kinerja dan ketersediaan. 3. Tampilan pengembangan yang menunjukkan bagaimana perangkat lunak dekomposisi untuk pengembangan. Artinya, ini menunjukkan perincian perangkat lunak menjadi komponen-komponen yang diimplementasi oleh suatu pengembangan atau tim pengembangan. Tampilan ini berguna untuk manajer perangkat lunak dan program. Tampilan fisik menunjukkan perangkat keras sistem dan bagaimana komponen perangkat lunak distribusi ke suatu proses dalam sistem. Pandangan ini berguna untuk insinyur sistem yang merancang penyebaran sistem. Pola arsitektur. Pola arsitektur biasanya disebut sebagai deskripsi abstrak bergaya praktik yang baik yang telah dicoba dan diuji dalam sistem dan lingkungan yang berbeda. Jadi, pola arsitektur harus menggambarkan organisasi sistem yang telah berhasil dalam sistem sebelumnya. Ini harus mencakup informasi tentang kapan tepat dan tidak pantas untuk menggunakan pola itu dan perincian tentang kekuatan dan kelemahan pola itu. Terima kasih kepada Randy. Nah, selanjutnya arsitektur aplikasi. Sistem aplikasi dimaksudkan untuk lanjut. kebaca kecil dulu tulisan. Sistem aplikasi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bisnis atau organisasi. Semua bisnis memiliki banyak kesamaan yang mereka perlu memperkerjakan orang, menerbitkan faktur, menyimpan akun, dan sebagainya. Bisnis yang beroperasi di sektor yang sama menggunakan aplikasi spesifik sektor umum. Kesamaan ini telah menyebabkan pengembangan arsitektur perangkat lunak yang menggambarkan struktur dan organisasi jenis tertentu dari sistem perangkat lunak. Arsitektur aplikasi merangkum karakteristik utama dari kelas sistem. Misalnya dalam sistem waktu nyata, mungkin ada model arsitektur umum dari jenis sistem yang berbeda, seperti sistem pengumpulan data atau sistem pemantauan. Namun untuk banyak sistem bisnis, penggunaan kembali arsitektur aplikasi tersirat ketika sistem aplikasi generik dikonfigurasikan untuk membuat aplikasi baru. Ada beberapa contoh arsitektur aplikasi di situs web buku. Buku ini termasuk deskripsi sistem pemrosesan database, sistem alokasi sumber daya, dan sistem pengeditan berbasis peristiwa. Ada banyak jenis sistem aplikasi, dan dalam beberapa kasus mereka mungkin tampak sangat berbeda. Namun aplikasi yang sangat berbeda mungkin memiliki banyak kesamaan, dan dengan demikian berbagai arsitektur aplikasi abstrak. Saya mengilustrasikan ini dengan menjelaskan arsitektur dari dua jenis aplikasi. Yang pertama, aplikasi pemrosesan transaksi. Aplikasi pemrosesan transaksi adalah aplikasi yang berpusat pada basis data yang memproses permintaan pengguna untuk informasi dan memperbarui informasi dalam basis data. Ini adalah jenis yang paling umum dari sistem bisnis interaktif. Mereka diatur sedemikian rupa sehingga tindakan pengguna tidak dapat saling mengganggu dan integritas database tetap terjaga. Yang kedua, sistem pemrosesan bahasa. Sistem pemrosesan bahasa adalah sistem di mana maksud pengguna diekspresikan dalam bahasa formal.
seperti bahasa pemrograman, sistem pemrosesan bahasa memproses bahasa ini ke dalam format internal, dan kemudian menafsirkan representasi internal ini. Sistem pemrosesan bahasa yang paling terkenal adalah compiler, yang menerjemahkan program bahasa tingkat tinggi ke dalam mesin. Namun sistem pemrosesan bahasa juga digunakan untuk menginterpretasikan bahasa perintah untuk database dan sistem informasi, dan bahasa markup seperti XML. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.